Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 Pancasila Prodi Pendidikan Matematika C 2021 yang beranggotakan Anafi Azhar, Amalia Islam Oktaviani, Hamsa Aulia Abdul Majid, Anita Putri Suwistrawati, dan Anissa Salsabila Batara. Di sini kami akan melakukan sosial eksperimen terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rafitko Indah Saputri SPD MPD. Ya udah, nggak usah lama-lama. Yuk kita mulai. Halo guys, tahu nggak sih menjaga kebersihan itu termasuk penerapan sila Pancasila yang keberapa? Sila pertama, sila ini berkaitan dengan ketuhanan, keyakinan kepada Sang Pencipta. Ini adalah pondasi yang tidak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita wajib untuk menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan sama saja tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan tidak mempercayai adanya Tuhan, jelas itu bukan Pancasilais. Sila kedua, sila ini menekankan pada sisi kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Terjadinya peristiwa kebakaran hutan liar, jelas meniadakan sisi kemanusiaan, adil, dan beradab. Kalau hanya sekelompok orang saja yang berkuasa terhadap ribuan hektar lahan, mereka bisa saja melakukan apa saja pada lahan tersebut, termasuk membakar lahan tersebut, sehingga mengganggu ketentraman. Tindakan yang menciptakan aspek kemanusiaan terganggu adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Begitu pula dengan tindakan KKN yang tidak memberikan keadilan bagi seluruh warga. Sila ketiga, persatuan. Tentunya berhubungan dengan sila pertama dan sila kedua. Kita semua berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi tentunya akan berpengaruh pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, dan terikat dalam satu rangkaian tak terpisahkan. Kalaulah tindakan yang kita lakukan menyebabkan luka dan merusak hubungan dengan pihak lain, kita sudah mengganggu persatuan tersebut. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi dan berhilir di provinsi lainnya, maka itu harus dipandang satu hamparan, satu landscape. Tak serta-merta ini dikatakan bukan urusan saya, karena itu sudah mengganggu rasa persatuan. Sila keempat, sila ini berkaitan dengan bijaksana dan musyawarah untuk mufakat. Poin ini adalah penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah di negara ini diberlakukan secara bijaksana, termasuk di dalamnya yaitu tanah, air, bumi, dan seluruh kekayaan alam di dalamnya. Tahu di mana air mengalir, di mana pohon akan tumbuh, dan di mana padi akan ditanam. Tidak hanya justru melihat bahwa seluruhnya hanya untuk rumah, pabrik, industri, dan hanya untuk manusia saja. Maka bermufakatlah, maka kita akan bijaksana, dan itu merupakan jiwa Pancasilais. Sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran. Ini benar-benar dasar yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu memiliki hak dalam hal kemakmuran. Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman itu adalah milik seluruh makhluk, khususnya manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk untuk tambang batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit dan hutan tanaman industri, maka kebahagiaan dan ketentraman akan terganggu. Sungai menjadi kering, hawa sejuk menjadi panas, ikan mati, dan bencana alam akibat ulah manusia, itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila dikunci dengan keadilan sosial ini. Asmanipun sinten, Pak? Didik Rahmanuddin. Saya Wasno. Purwanti dari Lampung. Dimas Nathan dari Subang. Saya Gunung Kidul. Pekerjaanipun? Sebagai petugas kebersihan Dinas Pariwisata. Saya ya nunggu payung ini. Berarti kesini cuma mau main, tujuannya main atau ada kegiatan lain? Libur? Ya, study tour. Coba liburan. Terus mau tanya, kalau misalnya di Subang itu kan ada pantai juga Mbak? Nah, kalau misalnya dibandingin sama pantai Parangtritis, bersihan mana Mbak?
dibersihkan dengan kritis. Kalau berarti kalau menurutnya Mas ini udah termasuk bersih apa belum Mas? Sebagai tempat rekreasi. Ya, menurut saya masih kotor sih karena banyak sampah-sampah, cuman sebenarnya untuk kotornya nggak terlalu dibandingkan dengan pantai-pantai yang biasanya saya pernah kunjungi. Cukup bersih sekalian seandainya tidak terjadi banjir dari pantai dari kali opaknya. Ya, sampah pengunjung relatif aman karena memang sudah ada petugas kebersihannya dan banyak-banyak tong sampahnya. Program membersihkan pantai ini kok enten boten nggih Pak? Kayak Ada objek sampah ada. Untuk objek sampah itu warga sendiri setiap hari Jumat. Terus kadang dari universitas mana saja itu kadang juga mengadakan objek sampah. Sebetulnya sini ada petugas kebersihan, cuman bentuk suatu kepedulian di sini masyarakat istilahnya sumbangsihnya sudah lumayan. Dari cleaning service ada. Untuk saya sih belum lama ya di sini, baru habis lebaran itu belum menemukan tim pembersihan. Cuma kalau yang tim sampah itu memang sampai sini tiap sore apa tiap pagi itu ngambil sampah itu sehari sekali. Kalau enggak pagi ya sore. Jadi yang sini cuma bayar sampah itu loh, pengelola sampah itu. Kalau pengelolanya juga nggak ngambilin, cuma ngambilin yang udah dikumpulin. Kalau yang berserakan ya nggak diambilin sama. Jadi sebenarnya kalau udah ada tim pembersih itu kan juga butuh pendisiplinan, sampahnya itu tiap berapa meter gitu kalau bisa. Tapi kan ini ombaknya juga nggak tentu. Misalnya dikasih tempat pun ini harus agak jauh ke belakang tempat sampahnya. Kalau di yang pinggir pantai ini nggak bisa, ya cuma bawa sendiri itu sampahnya, bawa pulang. Lalu kalau dari Ibu sendiri harapannya supaya sampah-sampah di sini nggak berserakan gitu gimana ya Bu? Ya mungkin kalau saya pribadi itu yang pembeli itu saya kasih kantong plastik sekalian. Jadi nanti kalau mau buang sampah itu sampahnya diplastikin nanti dibawa ke depan gitu. Kalau enggak mau pakai plastik nanti sampahnya saya suruh kasih saya lagi nanti tak bawa pulang gitu. Itu kalau saya pribadi, kalau yang penjual yang lainnya ya kurang tahu ya. Tingkat kesadarannya untuk sampah bagus, banyak tong sampah yang terisi penuh dan warga pun juga bagus. Terus kalau menurut Masnya menjaga kebersihan di tempat umum, misalnya kayak di sini nih, itu tugasnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Apakah pengunjung juga punya tanggung jawab buat membersihkan atau cuma pengelola? Pengunjung juga harus. Kalau di sini satu pengelola pantai, ya yang pasti harus disupport dari pemerintah daerah, yang terutama pengelola pantai ini sendiri harusnya seperti itu. Sebenarnya kalau ada tempat pengumpulan sampah, pasti kita masukkan, saya mengarahkan anak-anak saya juga. Cuman kalau nggak ada, ya mungkin di mana kita berteduh ya di situ aja. pengelolaan sampah niku setelah dikumpulkan dibawa kemana gitu? Kita bawa ke TPST dulu. Nah, setelah dari TPST kita ke Piungan. Menurut Ibu, untuk pengelolaan sampah ini merupakan penerapan Pancasila keberapa gitu? Untuk saya pribadi ke 1. Kalau bersih kan aman semuanya gitu, bisa buat akhiratnya aman, buat dunianya juga aman. Kayaknya yang pertama, saya justru yang pertama. Karena apa? Saat kita yakin sama Allah, Allah itu kan ada aturannya dan termasuk menjaga kebersihan kan salah satu mengikuti dari apa yang Allah perintahkan. Kayaknya sila kedua. Iya, kayaknya. Karena kan kita kemanusiaan. Iya, itu juga untuk kita semua juga. Ya. Ketiga. Di sini kan bareng-bareng ke sini. Pakai bareng-bareng. Dan juga harus membersihkan bareng-bareng juga. Berapa ya? Keempat apa ya? Itu termasuk kelima ya. Ya, sama-sama. Bu, terima kasih atas waktunya. Oke. Matur nuwun nggih, Pak. Oke, matur nuwun, Pak.
Ternyata pendapat setiap orang berbeda-beda ya guys. Ada yang berpendapat kalau menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan penerapan sila pertama, ada yang berpendapat kalau menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan sila kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Dari hasil wawancara tadi, walaupun sudah banyak orang yang paham bahwa kebersihan lingkungan merupakan implementasi dari sila Pancasila, nyatanya masih banyak orang yang lalai terkait kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, banyak sampah berhamburan tapi tidak diambil, bahkan di sekitar tempat sampah pun masih banyak sampah yang berhamburan. Sebagai generasi muda, kita harus lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi tidak ada pendapat yang salah ya guys. Benar adanya bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan implementasi sila Pancasila. Bukan hanya sila tertentu saja, tetapi merupakan implementasi semua sila dalam Pancasila. Karena sejatinya setiap sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Nah, itu tadi ya guys video sosial eksperimen dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.